Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi ila akhir wa la aklala syurka wa la nauma lahu. Tafsiru asri minhum Jibril, Mikalu Israfil wa Israil. Wal malakut malaikat. Wal malakut malaikat iku alladzi iku makhluk pangeran. Di antara sifat pokok malaikat iku alladzi iku makhluk pangeran sing bila agen dan tanpa bapak wa umum dan tanpa ibu. La aklakang ora ana dari wujud wala la syurga ora ana wujud wujud. La akla ana dari wujud wala syarga wala syurga samene. Ora ana wujud wujud wala ana malah ora ana turu wujud lalu ketika ora malaikat. Malaikat itu makhluk yang sifat dasarnya apa? Tanpa bapak, tanpa ibu, tidak makan dan minum juga enggak apa. Ya alam kalau Jibril bin Sopo, para malaikat bangkong ya rawan apa? Mana? Apa? Bangkong. Tafsilu ashirin utawi tafsile 10. Tafsil yang baru dimengerti. Ini pengajian malaikat Jibril itu. Mikalu lan Mikael. Kira gitu. Wa Mikalu lan Mikael. Israfil lan Israfil, Israil lan Israil. Mungkarun mungkar, nakirun lan nakir, warabikun lan rokib, wakasa asifun malaikat, asif, malikun malik, waridwan lan malaikat ridwan. Istada kang nganteri sapa ridwan. Sing nganteri dalam daftar malaikat. Jadi malaikat yang perlu dikenali bukan jumlahnya apa? 10. Tapi bukan berarti batasi kalau jumlah malaikat hanya 10. Jadi yang wajib dimengerti ini. Dan malaikat kalau diceritakan Allah salah itu malaikat sing awamul malaikat, bukan malaikat sing ada nama. Ini malaikat yang punya nama jenis yang kitabmu malaikat asal. Memang ada namanya. Ini malaikat khusus, Jibril, Mikael, Israfil, Israil. Ya ada malaikat sing awamul malaikat. Dan itu sengaja salah pangeran ketika protes atas al-Iha, majlis dia pada situ. Sekolah bukan malaikat ini ada malaikat itu bukan malaikat kayak Jibril Mikael. Nah, saya protes nama atas al-Iha, nah kalau malaikat jenis ini mungkin nanti ditegur pangeran karena pernah protes ketika Allah bikin nabi. Tapi itu bukan malaikat yang kayak Jibril, Mikael. Itu tidak, ya nama. Arba'atun min kutubin tafsir. Arba'atun tepakat min kutubin sanging biro-biro kitab Allah. Tafsiruha kamu tahu perincian kutub itu men. Taurat Musa, siji Taurat Nabi Musa. Diludah kan petunjuk dan siruha te turune Taurat. Zaburu Dawud dalam Zabure Nabi Dawud. Wa Injilu lan Injil, wa unzila Injilun ala Isa ngatasi Nabi Isa. Wa Qur'anun lan seturono kitab Qur'an ala suri malah ngatasi api-api manusia, api-api makhluk. Wa suhuful khalili lan lampiran-lampirane Khalilur Rahman, sudah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim, wa Musa, wal kalimi lan suhuful khalil. Ya dalam, jadi di luar kitab Taurat, Nabi Musa punya suhuful kalim. Pihak kang itu tetap yang dalam suhuf kalamul hakamin alimi dari Allah kang maha bijak, hakamnya mana yang maha bijak alimi kang maha bijak. Kalau dados dulu, ya jadi kalau bahasa Arab itu pasti bahasa Arab itu sohifah. Sohifah Nabi jamak mal suhuf, sohif. Nah, ketika dimabnikan maf'ul, artinya dijilid atau dicetak atau setelah dibukukan disebut mushaf. Tapi mestinya mushaf itu ya suhuf itu. Jadi kalau lampiran-lampiran dalam Quran per lampir namanya sohifah. Sohifah nanti kalau dijamakkan suhuf. Makanya kata banyak ulama menghentikan begini. Allah akan menjaga Quran ini satu dihafal para hamalan Quran, dua kagum mujawwan atau memang dicetak di mushaf yang ada kertasnya itu jenis mushaf. Sebab Allah mensifati Rasulullah Muhammad dengan status Rasulun minallah yang Rasulullah bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul yang membaca lampiran-lampiran suci. Rasulun minallah yang Rasulullah.
Sebab itu nasibnya Quran ya di mushaf itu. Mushaf yang kita cetak itu. Karena secerdas-cerdasnya manusia potensi lupa. Ketika lupa, merujuknya di mushaf. Kalau di mushaf misalnya ada salah titik atau salah cetak misalnya, itu merujuk ke amalatul Quran yang hafal-hafal. Jika ini ada kombinasi hafalan juga ada begitu mushaf. Makanya Quran disifati 2 kali. Nah potensi itu terutama di kitab-kitab tafsir karena pertama gak tafsir Jalalain karena kan musannafnya itu Masyuti ketika baca Quran itu dia zigzag ya, kadang qiraatnya Asim, kadang Ibnu Katsir. Dia kan nggak konsisten dalam satu ayat bacaan, sehingga kadang penulisannya itu membingungkan. Makanya kalau ngaji Jalalain itu sebaiknya pakai cetakan yang sekarang, pakai cetak itu karena benar-benar semuanya ditulis sesuai qiraat Asim. Semuanya ditulis pakai qiraat Asim lebih. Saya ulang lagi ya. Jadi kombinasi penjagaan Quran itu Allah bikin sunnah yaitu satu dihafal dibaca kemudian dimushafkan apa? Dimushafkan itu disebut apa? Rasulullah dan Rasulullah. Andai kan tidak dimushafkan nggak kebayang karena Rasulullah ketika wafat itu tentu banyak riwayat mulai riwayat yang absolut yang sah sampai riwayat hoax kayak riwayat orang Syiah itu macam-macam. Jika dibutuhkan otoritas yang lengkap, yang akurat, yaitu lampiran-lampiran yang ketika Nabi Sugeng didiktekan kepada para sahabat. Kemudian lampiran yang di dokumen Nabi tadi di kamar beliau diambil oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu tidak mengarang Quran sama sekali. Dia hanya mengumpulkan lampiran-lampiran yang ada di kamarnya kan. Hanya disebut mushaf, memang sudah ada lampirannya. Dan bukti bahwa teori ini benar adalah Allah mensifati Rasulullah itu Rasulullah ya Rasulullah. Ini ya, jadi orang Syiah itu salah besar ketika ngomong Abu Bakar itu ngarang Quran itu tidak mungkin karena lampiran-lampiran itu didhawuhna Quran. Padahal Quran itu azali, artinya Abu Bakar sudah jelas menemukan mushaf itu ada di Nabi. Buktinya apa? Nabi Rasulullah itu disifati Allah Rasulullah ya seluruh bahwa Rasul ini pembaca mushaf artinya mushaf itu sudah kemudian mushaf yang sudah ada ini didokumentasi Abu Bakar Umar terus dimasalkan era Sayyidina Utsman karena Utsman yang berhasil memasalkan secara nasional terus disebut Rasulullah Utsman. Ya sebetulnya yang mulai Abu Bakar, cuma jadi masif secara nasional itu era Sayyidina. Jadi jelas ya. Jadi mushaf itu zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar hanya menjangkau mengumpulkan, tidak ada intervensi sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Jelas karena Nabi disifati Allah sebagai Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Rasul yang membaca lembaran-lembaran suci. Itu bacanya Nabi dengan kita. Kalau kita baca kan dari tidak tahu, kemudian baca jadi ingat. Kalau Nabi tidak, karena beliau tidak bisa baca kayak kita, tapi ditakdir bisa. Jadi tidak baca kayak kita, karena beliau khusus ya umi, tapi bisa baca. Tapi bukan karena tulisan. Rasa takut caranya bisa kira Nabi tetap. Kalau itu waktu kali aku melarat caranya juga, ya rasa mikir orang juga kok takut. Jadi rasa takut pokoknya Rasulullah ya waktu lumatis kabeh ini perkara atakan teko diiklan atakan rawuh diiklan masuk Rasulullah iku pahak sih waktu lumatis kabeh ini perkara atakan rawuhno diiklan masuk Rasulullah pahak mongko te keharusane mah orang Jawa sadune iku atas ilmu kita nyerah ya ora sabuk protes waktu kaburu lan buat tompo. Apa saja yang Nabi membawa ajaran ke kita, ya sudah kita taslim saja, kita terima. Tidak usah kakek protes, ya sudah seperti itu. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma ata bihi minal ajar. Imanuna utawi oleh iman kita. Imanuna oleh iman kita biyaumin akhirin atau biyaumin akhirin sami. Kalau nazuman ya biyaumin akhirin, tapi mestinya itu ya mausuf sama sifat biyaumin
akhir. Tapi kalau naduman ya imanuna atau iman kita biyomin klan dino akhirin kang akhir. Itu wajib pokoknya. Karena itu yang membedakan kita dengan komunis. Kalau orang komunis ngira mati ya selesai. Pembeda kita adalah kita tahu bahwa setelah mati ada hari akhir. Maksudnya ada hari pembalasan bahwa hidup ini bukan yang terakhir. Imanuna atau iman kita biyomin klan dino akhirin kang akhir. Wajib pokoknya. Waktu limalan iman klan sekabiane perkara. Waktu lima imanuna bikul lima. Jadi kuliman atau biyomin atau benar kok biyomin. Waktu limalan iman kita kelawan opo wae. Waktu limalan iman kita kelawan opo wae. Karena kang ono opo mak. Ihi bilyomil akhir. Minal ajati sanging biro-biro barang sing gawono. Jadi iman dengan hari akhir itu wajib dan juga harus imani sesuatu yang dasar, yang ajaib yang akan terjadi di hari akhir. Misalnya gini ya, di Pulau Terang, orang Islam itu dilatih logika yang absolut itu mesti. Jadi misalnya Allah menciptakan kalian semua, sekarang jumlahnya miliaran, manusia sekarang kan jumlahnya miliaran. Itu dari satu gen yang bernama Nabi Adam. Berarti Nabi Adam satu orang, di punggungnya itu ada satu sperma atau gen, yang gen itu nanti akan menjadi orang bermiliar-miliar ila yaumin qiyamah. Artinya Allah punya kemampuan bikin manusia yang miliaran itu dari gen satu orang. Berarti kayak apa? Gen sing digone itu Adam. Nah kamu yang sekarang, yang kamu hidup sekarang, nah anak turunmu ke depan nanti sewu. Berarti di punggung kamu sekarang juga ada calon 1.000 orang. Apa? Ada calon 1.000 orang. Itu betapa rumitnya, Pak. Maka artinya gini, kalau manusia bangkit lagi dari tanah, itu tidak serumit mani atau sperma yang kecil kemudian menjadi ribuan orang bahkan miliaran orang. Artinya itu menjadi kesaksian kita betapa Allah itu qadir, betapa Allah itu mampu, betapa Allah itu kuat. Kuasa Adam yang satu menyimpan gennya bermiliar-miliar orang ila yaumil qiyamah. Dan gen per orang itu desain khusus. Desain khusus ada yang berwatak Madura, buatak macam-macam. Ada yang ganteng, pesek, buang gitu. Itu kan milah-milahnya susahnya kayak apa? Dan Allah bisa. Nah, dengan reputasi Allah yang seperti ini harusnya tidak mengagetkan ketika Allah disifati mampu membangkitkan orang dari kubur. Harusnya. Nah ini pikiran normal, apa? Pikiran normal. Nah yang tidak normal yang apa? Ya yang PKI, yang komunis, yang meragukan hari kebangkitan kita. Tapi orang komunis atau orang kafir Mekah zaman itu malah Muhammad kuana. Masa orang sudah jadi anak kemudian bisa bangkit lagi? Mereka malah bilang Muhammad yang aneh. Kata Allah, wa in ta'jab fa'ajakum qawlum aidza mitna wa kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Yang aneh itu mereka. Allah yang punya reputasi seperti itu dibilang nggak mampu, itu otak yang aneh. Itu kan ibarat gini ya, ada teknologi Jepang bikin mobil itu canggih, bikin pesawat canggih. Kemudian setelah mobil itu hancur, terus kamu bilang gini, produsen mobil ini tidak bisa bikin mobil kayak gini lagi. Itu otak aneh apa enggak? Aneh kan? Mobil sejelimet itu punya kecepatan seperti itu, ada AC-nya, ada apa macam-macam lah. Kemudian dengan segala kecanggihan teknologi, setelah kecelakaan hancur, ada orang komentar. Ini produsennya nggak mungkin bisa bikin seperti ini lagi, aneh kan? Aneh kan? Sama. Manusia dengan segala kecanggihannya, matanya bisa melihat, urat-uratnya aneh, bisa ngelola apa saja. Kemudian setelah hancur, ada orang komentar, pembuatnya ini nggak bisa bikin lagi, itu aneh kan? Nah, makanya kata Allah, yang aneh itu mereka, bukan Islam yang aneh itu. Makanya komunis itu makhluk aneh, wah. Pengeran yang dikatakan wa inta ajab. Jika sama-sama aneh, pasti aneh itu dianggap nyeleneh tidak benar. Justru aneh mereka. Karena apa? Menvonis produsen manusia, yaitu dalam hal ini Allah, tidak mampu menciptakan lagi dengan reputasi yang panjang. Terbukti bisa menciptakan. Karena di produsen mobil terbukti panjang bisa menciptakan canggih. Kemudian sekarang saat kamu komentar produsennya nggak bisa bikin lagi. Itu kan aneh, apa? Makanya, tapi tadi malah orang komunis bilang ganti Nabi, yang aneh itu. Hanya caranya iman gimana? Caranya iman adalah terlatih terus
Ya, beriman ngelatih terus kudure Allah, apa? Ya caranya gampang, pakai ayat-ayat yang gampang saja. Misalnya inna bu'a la yastahi ayat riba masalah ma'ba'u dan Allah itu bisa bikin nyamuk. Kayak apa nyamuk itu kecilnya? Sudah kecil nyamuk itu ya punya telur. Terus kecilnya kayak apa? Terus punya jantung. Jantungnya seberapa kecil? Jantungnya punya urat. Lalu uratnya seberapa kecil? Kayak apa rumitnya bikinnya? Malah bocok beli terus. Sebetulnya itu mitra angen-angen, apa? Mitra angen-angen. Ya coba, saya berkali-kali ngaji bilang kalau gajah itu cara menuso itu sok kuat, itu jadi iso lah bayangnya gawe gajah. Karena besar, jantungnya bikinnya besar, bikin ususnya besar. Misalnya kita disuruh mahat gajah itu lebih gampang karena dari batu yang besar kita aja lebih kongai pahatan nyamuk. Lagi gawe waktu kecil itu sudah pusing gak? Apa? Gak usah gawe so bernyawa, pahatannya saja. Makanya Allah mengingatkan kita, sungguh kekuasaan saya itu terbukti saya bisa bikin nyamuk. Allah gak pakai contoh gajah tapi nyamuk. Karena nyamuk tadi sudah sekecil itu punya jantung, punya paru-paru. Kemudian paru-parunya punya urat. Paham ya? Masih paru-parunya punya kuman. Kuman itu ya makhluk hidup. Lebih kecil lagi. Kumannya punya jantung, punya kecil lagi, punya urat. Paham ya? Itu kayak apa? Jadi kalau kamu baca inna wa la yastahi ayat riba masalam ma'raudukan sama Allah. Kayak apa? Kekuatan mukjizat Quran. Jadi Allah membuat contoh kemampuannya itu begini. Kayak apa? Dengan reputasi gaya nyamuk saja bisa. Masa mengembalikan manusia seperti semula setelah mati tidak bisa, tentu pasti bisa. Dengan reputasi seperti itu pasti bisa. Maka yang meyakini tidak bisa itu yang orang apa? Yang orang-orang jadi yang disebut wa inta'ajab fa'ajabun qawlu wa ila kunna turaban wa alaina yang aneh itu mereka, bukan kita. Kami itu nama imanuna biyaumin akhir wa lima karena bihi tentu kita latih terus. Ya kita latih dengan nador di malakuti samawati wal ardi kuling dulu ada samawati wal kita berpikir terus apa yang terjadi di langit ini. Yang terjadi adalah semua bukti pertunjukan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in.